yang lalu hari ke-9 kita sudah merdeka 80 tahun. Ini perlu diingat, kalau kita di Indonesia ya bulan Ramadan umat Islam lah memang menjadi bulan istimewa karena dilatih berpuasa sebulan penuh. Nah, di bulan Ramadan saat umat berpuasa mayoritas hari Jumat di Jakarta, ya waktu Jumat itu ada kalanya tanggal tertentu ya kurang dari pukul 12. Tentu lebih sering lewat sedikit. Kalau kita di Padang waktu zuhur paling cepat itu pukul 12 lewat 4 menit. Paling lambat pukul 12 lewat 35 menit. Nah, Jakarta lebih 20 menit lebih cepat waktu salatnya dibanding kita di Padang. Jadi hari Jumat sedang berlapar-lapar, saat itu proklamasi teksnya dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Ya, sehingga dalam pendidikan kita bertahun-tahun, waktu upacara bendera setiap hari Senin, di antara rangkaian upacara bendera itu membacakan Undang-Undang Dasar 1945, di antara kalimatnya apa? Indonesia merdeka atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi itu bulan puasa kemarin, hari ke-9 kita sudah merdeka 80 tahun dalam hitungan Hijriah. Terus dari puasa 20 hari terakhir tambah Syawal, Muharram, sudah Syawal apalagi Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, sekarang sudah masuk pula awal Safar. Jadi sesungguhnya kita sudah merdeka dalam hitungan tahun Hijriah sudah 80 tahun 5 bulan. Ingin juga disampaikan, misalnya bagi teman-teman, ya Bapak Ibu yang berumur 30 tahun hitungan Masehi, sebenarnya telah berumur 31 tahun hitungan Hijriah. Kalau yang berumur 60 tahun sebenarnya sudah berumur 62 tahun. Terus yang hadir ini mungkin ada yang umur 70 tahun atau lebih. Nah, kalau sudah 70 tahun berarti sudah 72 tahun lebih menurut hitungan Hijriah. Nah, bicara tentang kemerdekaan, hakikat dari merdeka itu adalah bisa menjadikan diri ini sebagai hamba Allah dengan baik. Maknanya tentu sangat luas. Inilah yang diperjuangkan Nabi dan Rasul kita terdahulu. Yang mulai dari Nabi Adam, apalagi Nabi Nuh, ya Nabi Nuh berdakwahnya memerdekakan umatnya dari belenggu kesesatan itu 950 tahun. Yang beriman tidak sampai memenuhi kapal kecil, karena dalam kapal itu pun sudah ada pula binatang-binatang berpasang. Jadi kita ini keturunan anak kapal. Apalagi misalnya Nabi Ibrahim, lama dia memerdekakan umatnya dari belenggu kesesatan, bertahun-tahun. Di samping dia juga diuji tentang keturunan, lah usia kakek baru dapat anak. Nah, lalu disuruh pula menyembelih anak. Memang berat ujian Nabi. Sampai pula kepada Nabi Musa alaihissalam. Sejak Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir,
ayahnya Nabi Yakub, saudara-saudaranya walaupun menjebloskan dia ke sumur, tapi pintu maaf dibuka, itu adalah saudaranya, semua ditarik ke Mesir, berkembang biaklah dia. Jadilah turunan anak-anak cucu Nabi Yakub itu disebut Bani Israel. Setelah Yusuf tidak ada lagi kekuasaannya pada orang Mesir, rajanya itu atau penguasanya disebut Fir'aun. Fir'aun sampailah menyatakan dirinya Tuhan tertinggi. Tidak ada Tuhan yang lebih tinggi daripadanya, tapi di samping itu dia juga pengecut. Nah, inilah bodohnya orang kafir. Mengaku hebat, tapi sebenarnya bodohnya sangat resmi. Mimpi saja dia takut, karena mimpi buruknya ditafsirkan akan hadir seseorang laki-laki dari pihak Bani Israel akan menghancurkan kekuasaannya. Dibuatlah undang-undang yang sangat keliru, karena keliru akhirnya juga keliru terhadap dirinya. Apa itu? Pada tahun tertentu kalau lahir anak laki-laki dibunuh. Sampailah Musa lahir. Kalau tahun sebelumnya kakaknya lahir Harun, undang-undang menyatakan boleh hidup kalau anak laki-laki. Tiba tahun berikutnya lahir pula Musa. Ibunya cemas, tapi Allah ilhamkan ke hatinya, jangan takut, jangan gentar, susukanlah dia, terus diselimuti, masukkan dalam peti, hanyutkan di Sungai Nil. Singkat cerita, selamat sampailah dia besar di istana, sampai pula dia sebenarnya menolong orang, tapi yang ditolong itu karena dipukul atau ditampar, ya seperti apa, mati. Dia menjadi buronan, dan sebelum dia didapat oleh petugas istana, dia sudah menjauh sampai ke negeri Madian. Di sana pula lah dia bertemu dengan orang saleh dan nikah dengan anaknya. Sebagian sumber mengatakan itu ya Nabi Su'ib. Setelah 10 tahun di negeri Madian, perintah kembali ke Mesir. Bawa keluarga, bawa tongkat, ya bawa ternak seperlunya. Di Bukit Kursina Allah bekali, dia diangkat jadi rasul, tongkatnya bisa jadi ular dan tangannya bisa memancarkan cahaya. Begitu dia diangkat jadi rasul, dia meminta supaya saudaranya, kakak kandungnya diangkat jadi nabi, supaya kami bisa bertasbih dan saya lebih lancar dalam menjalankan tugas, kira-kira begitu. Allah kabulkan doanya, jadilah Harun sebagai rasul. Jadi dalam urutan 25 rasul itu Musa dulu baru kakak dulu lahir. Setelah dia diangkat jadi rasul, disuruh menasihati Fir'aun. Ini yang diisyaratkan dalam surat Thaha ayat 24. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Nasihatilah, apa lu kemanasihati orang gadang? Apa doalah Musa? Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hindarkanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataan. Itu doa dibaca sebelum menasihati Fir'aun. Bapak Ibu, walaupun 2 orang Nabi menasihati, Fir'aun tidak juga beriman. Saya kira ini bisa dilanjutkan kisahnya
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.